Waalaikumsalam Ustazah Juli. Ada apa ya Bu Nawang kok tidak biasanya panjenengan memanggil saya ke sini? Iya Ustazah, ada permasalahan di kelas. Oh, permasalahan di kelas. Iya. Kira-kira apa Bu permasalahannya kok? Penasaran saya ini. Ini anak-anak di kelas itu hasil penilaian hariannya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi ya agak bersedih dan kecewa. Oh, seperti itu. Iya. Oh, kalau boleh tahu ketika pembelajaran di kelas itu apakah Bu Nawang itu sudah mau melakukan berbagai variasi di kelas? Sudah diterapkan apa Bu? Insya Allah sudah ya Ustazah ya, seperti memutarkan video, terus juga menggunakan bacaan-bacaan, kemudian kadang juga melalui mendengarkan lagu, misalkan lagu, terus misalkan percobaan juga melakukan dengan percobaan atau presentasi ke depan, seperti itu juga sebenarnya sudah saya lakukan. Oh, sebenarnya yang sudah terapkan itu sudah bagus sekali, saya mengapresiasi. Terus untuk kendalanya itu kira-kira apa Bu? Apa ada permasalahan ketika di kelas itu, ketika panjenengan mengajar itu anak-anak bagaimana? Ya sebenarnya memperhatikan Ustazah, kemudian jika saya arahkan untuk mengerjakan ya mengerjakan, misalkan maju juga maju, terus saya tanya apakah ada yang kesulitan gitu ya, tidak ada Ustazah. Terus apakah ada yang belum paham gitu, saya tanya paham, tapi waktu tesnya, waktu penilaian harian itu ada beberapa anak yang nilainya itu tidak tuntas seperti itu. Oh iya Ustazah, kalau misalkan panjenengan di kelas itu sebelum pembelajaran itu pernah nggak Ustazah membuat angket, misalkan bertanya sama anak-anak, oh anak-anak ini bagaimana di kelas, anak ini suka apa, suka pembelajaran seperti bagaimana. Misalkan ada anak yang bercerita, Ustazah aku itu suka kalau mendengarkan suaranya Ustazah pas Ustazah bercerita. Ada lagi yang bilangnya gini, Ustazah aku paling suka kalau Ustazah itu menampilkan video di layar, terus aku bisa membaca di videonya itu, di slide-nya, dan gitu. Ada lagi yang misalkan aku tuh lebih suka bercerita Ustazah, jadi aku tuh sukanya bercerita di depan, terus teman-teman semua memperhatikan aku bercerita. Pernah enggak panjenengan tanya-tanya sama anak-anak? Kalau yang seperti itu belum pernah sih Ustazah sejauh ini. Kalau misalkan menurut panjenengan, setelah panjenengan menerapkan pembelajaran yang sudah panjenengan utarakan tadi, terus ternyata hasilnya kurang maksimal, kira-kira langkah kedepannya bagaimana Ustazah? Mungkin bisa yang seperti panjenengan dahulukan tadi, bisa tanya dulu sama anak-anak maunya belajar seperti apa, terus dipetakan yang suka video, yang suka baca, nanti di kelompok-kelompokkan seperti itu, nanti supaya lebih anak itu lebih menyukai dengan yang materi yang disampaikan. Oh, berarti nanti panjenengan akan mengelompokkan menggunakan gaya belajar yang seperti apa? Iya, gaya belajar yang mungkin yang suka membaca itu visual itu ya Ustazah, Iya, yang visual itu, visual. terus ada juga yang biasanya suka mendengar melalui audio dan juga dengan apa ya, bergerak atau yang disebut kinestetik itu Ustazah. Oh, iya. Itu mungkin Bagus sekali. Semoga nanti panjenengan bisa menerapkannya di kelas dan nanti hasil yang diharapkan itu juga tercapai dan anak-anak semuanya antusias dan pembelajaran di akhir penilaiannya juga memperoleh nilai yang memuaskan. Ya sementara itu saja dulu, nanti semoga bisa terlaksana gitu ya. Berarti kedepannya panjenengan akan menerapkan itu nggih? Insya Allah akan bisa terapkan di kelas Ustazah. Berarti nanti panjenengan juga membuat RPP yang seperti itu gitu. Ya, ya Ustazah. Berarti yang pertama pemetaan dulu, setelah itu ada praktek pembelajaran. Terus untuk yang produknya nanti seperti apa Bu? Ya produknya mungkin nanti bisa dengan produk anak-anak disuruh membuat mind map, mungkin seperti itu nanti kan. Mind map itu kan juga masuk produk ya Ustazah. Berarti untuk produknya nanti juga berbeda-beda setiap anak ini? Iya Ustazah. Oh iya. Jadi untuk yang auditori berbeda sama yang visual, dan yang kinestetik juga berbeda? Iya berbeda, yang penting mencakup sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sesuai dengan pemetaan yang panjenengan terapkan tadi ya. Ya semoga berhasil Ustazah. Nggih. Bagaimana? Sudah lega perasaannya? Alhamdulillah.
setelah menyampaikan semoga Semoga bermanfaat coaching hari ini, panjenengan bisa terbuka hatinya untuk bagaimana mencari solusi. Sebenarnya yang memberi solusi panjenengan sendiri bukan saya. Jadi ini otomatis panjenengan sendiri yang memberikan solusinya dari permasalahan panjenengan. Saya sekedar hanya menyampaikan kata-kata pemantik saja. Ternyata panjenengan bisa menyelesaikan masalah sendiri. Panjenengan hebat. Ya. Terima kasih. sama-sama Ustazah. Yes, sementara saya kembali dulu ke kelas ya. Iya sudah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah Yuli. Alhamdulillah kemarin panjenengan sudah melakukan pembelajaran di kelas Ibu, dengan apa yang panjenengan sampaikan kemarin. Bagaimana perasaan Ibu setelah ada pendampingan dari sebelum observasi kemarin, terus setelah pra observasi, kemudian panjenengan menerapkan di kelas? Perasaan Ibu bagaimana setelah pembelajaran di kelas kemarin? Alhamdulillah menjadi lega karena sudah menerapkan ya sedikit Jadi anak-anak yang di kelas itu bagaimana Bu? Antusias atau bagaimana? Alhamdulillah antusias dengan media, dengan video, dan kita bahas kemarin jadi Berarti kedepannya nanti Ibu akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu lagi, atau bagaimana tidak lanjutnya setelah? iya, karena lebih tertarik ada yang maju ke depan, terus dengan membaca, dengan mendengarkan dari video dan juga melihat, jadi semuanya tercover. Terima kasih. Sementara itu saja Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensi di kelas. Terima kasih Bu. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Rekan sejawat saya Ibu Nawang itu juga sudah menerima masukan dari saya, dan pembelajaran kita sudah berjalan dengan lancar. Penerapan pembelajaran berdiferensi juga sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Ya, ya, tentunya sebagai bos Ibu sudah berhasil memancing, sudah berhasil mengarahkan, dan sudah berhasil pula untuk istilahnya siapa tadi? Ibu Nawang menemukan dan menentukan hasil atau masalahnya tadi apa. Dia juga sudah menyimpulkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan, dan pada prinsipnya Bu Yuli sudah melaksanakan tugasnya sebagai bos sesuai dengan langkah-langkah yang ada di pembelajaran. Untuk kedepannya ini tentunya sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran setiap hari ya. Silahkan dilakukan terus dengan bisa dilakukan sejawat ataupun juga dengan pimpinan yang ada, karena istilahnya coaching itu sangat menentukan keberhasilan dalam. Sudah cukup Ibu? Terima kasih Bu.